Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak solih-solihah? Kembali lagi dalam pembelajaran PPKN. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Pancasila. Di semester 1, kita sudah belajar tentang Pancasila. Dan untuk semester 2 ini, kita akan belajar kembali tentang Pancasila. Kita akan mengulang kembali tentang Pancasila dan juga pengawalan. Pengawalan apa saja yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN, kita baca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru harap kalian semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Nah, kita harus tahu dulu, apa sih dasar dan juga lambang negara Republik Indonesia? Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara Republik Indonesia adalah burung Garuda. Nah, ini adalah gambar burung Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Nah, kalian masih hafal kan bunyi Pancasila? Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Pancasila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia yang lambangnya adalah pohon beringin. Lalu, Pancasila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Lalu, Pancasila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Jadi, kalian harus menghafal bunyi Pancasila dan juga lambang-lambangnya ya. Nah, apa saja sih contoh-contoh pengamalan dari sila-sila Pancasila? Dari sila ke-1, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sila ke-1 ini, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai Muslim, ibadah kita atau hubungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh pengamalannya apa saja? Yaitu berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa sebelum belajar termasuk contoh pengamalan sila ke-1. Lalu, sholat atau doa setelah sholat. Ini termasuk contoh pengamalan sila ke-1. Selanjutnya adalah mengaji. Mengaji termasuk contoh pengamalan sila ke-1. Nah, selanjutnya contoh pengamalan sila kedua. Sila kedua ini, contoh pengamalannya yaitu tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati sesama. Nah, contohnya adalah Siti membantu ibu di dapur. Ini termasuk dalam contoh pengamalan sila kedua.
Lalu, ketika kita melihat saudara kita tertimpa bencana banjir, kita segera menolongnya dengan memberikan sembako, berupa beras, berupa minyak goreng, air bersih, mie instan, dan lain-lain. Nah, membantu korban yang terkena bencana ini termasuk contoh pengamalan sila kedua. Lalu selanjutnya, ketika kita melihat pengemis di jalanan, kita memberinya sedekah, memberinya sedikit uang. Ini termasuk contoh pengamalan sila kedua. Lalu sekarang sila ketiga. Apa saja sih contoh pengamalan sila ketiga? Nah, sila ketiga ini yang berhubungan dengan bekerja sama, saling bekerja sama atau melakukan sesuatu dengan bersama-sama. Nah, yang pertama adalah piket kelas. Piket kelas dilakukan bersama-sama. Ini termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Lalu ada Edo, Siti, ayah dan ibu sedang merawat tanaman bersama-sama. Ini adalah termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Lalu, selanjutnya adalah upacara bendera. Nah, ini termasuk contoh pengamalan sila ketiga. Karena dilakukan bersama-sama di sekolah, bersama teman, bersama guru. Dan sekarang sila keempat. Apa sih contoh pengamalan sila keempat? Sila keempat, contoh pengamalannya yaitu bermusyawarah. Segala sesuatu yang dilakukan secara musyawarah itu termasuk contoh pengamalan sila keempat. Nah, contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas dilakukan secara bersama-sama dan bermusyawarah. Jadi, pemilihan ketua kelas ini adalah contoh pengamalan sila keempat. Lalu, musyawarah pemilihan ketua RT. Ini juga termasuk dalam contoh pengamalan sila keempat. Nah, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Apa contoh pengamalan sila kelima? Nah, sila kelima yaitu gotong royong, contoh pengamalannya. Ini bisa kita lihat ya. Berikut gambar-gambar contoh pengamalan sila kelima, bergotong royong. Ada yang bergotong royong membersihkan jalanan, ada yang bergotong royong membersihkan dan mengubur kaleng-kaleng yang sudah tidak terpakai supaya tidak ada air, kemudian tidak terjadi jentik-jentik nyamuk. Lalu gotong royong juga dalam membangun pos ronda. Ini semua termasuk dalam contoh pengamalan sila kelima. Nah, Solih-Solihah, bagaimana pembelajaran hari ini? Bu Guru harap kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya, dan dapat mencontohkan pengamalan-pengamalan apa saja yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Ya, untuk tugas hari ini, Bu Guru minta kalian amati sekitar kalian contoh-contoh pengamalan apa saja yang berhubungan dengan sila-sila Pancasila, dan tulis di buku tulis kalian ya, sesuai dengan yang Bu Guru contohkan. Tetap semangat Solih-Solihah, jaga kesehatan, dan patuhi terus 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.